Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Profesor Muhammad Nasih menjelaskan, ada 6 sekolah terbaik di NTB dan NTT di tahun 2021, salah satunya SMA Kristen 2 Kupang, dengan total nilai rata-rata UTBK 524.053. Pada kesempatan tersebut, Ketua LTMPT merekomendasikan SMA Kristen 2 Kupang kepada warga Nusa Tenggara Timur sebagai satu-satunya sekolah terbaik di tahun 2021, bila ingin anak-anak mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Berita ini dirilis secara resmi di kompas.com pada tanggal 11 November tahun 2021. Kepada channel News Daring di ruang kerjanya, pada hari Jumat, tanggal 19 November tahun 2021, Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Kupang, Haima Elvis Bangmu, mengatakan, untuk mencapai nilai akademik yang ada saat ini dimulai dengan kedisiplinan, sehingga hasil tidak akan membohongi proses. Tindakan nyata yang terus dilakukan para guru, salah satunya tetap menjaga komunikasi secara aktif di saat siswa dirumahkan pada masa pandemi. Hal inilah yang dapat membuat SMA Kristen 2 Kupang meraih nilai tertinggi UTBK se-Nusa Tenggara Timur. Simak informasi dan tips yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Kupang bersama channel News Daring selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa, dukung kami dengan menekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan notifikasi loncengnya, biar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru dari saya. Untuk menjadi terbaik di NTT itu di dalam konteks akademik seperti ini tuh bukan menjadi visi utama dari sekolah kita sebenarnya. Jadi visi utama dari sekolah kita itu lebih merujuk pada bagaimana membina karakter siswa. Nah disitulah kami percaya bahwa ketika karakter dibentuk, maka siswa akan maksimal di dalam memaksimalkan semua talenta yang mereka punya. Jadi karakter itu yang paling penting. Nah, kita percaya bahwa hasil itu tidak pernah membohongi proses. Nah, jadi menurut saya yang menjadi salah satu hal yang mungkin bisa menjadi masukan buat kita semua adalah di sekolah kita itu kita memproses anak itu dari sejak dia kelas 10. Nah, jadi yang kita bina itu disiplinnya dulu. Nah, jadi kalau disiplinnya sudah baik, dia tahu manajemen waktu, maka dia akan bisa belajar dengan maksimal. Ditambah lagi dengan bimbingan dari guru-guru. Nah, khusus untuk UTBK sebenarnya sekolah kami tidak ada persiapan yang terlalu khusus. Gitu. Hanya memang kami memberikan waktu-waktu tertentu untuk siapapun yang mau bertanya terkait persiapan UTBK itu. Jadi itu menurut saya yang unik di dalam sekolah kita. Nah, namun penekanannya tadi, kami tidak melonggarkan sedikit pun yang namanya kedisiplinan. Nah, jadi kalau anak punya kendala, misalkan kendala perangkat, jaringan, kami hanya butuh konfirmasi. Jadi anak tidak boleh hilang. Begitu. Kalau tidak ada konfirmasi, mungkin sebanyak 2 kali kita langsung call ke orang tua. Langsung call orang tua, tanya apa penyebabnya dan sebagainya. Dan kalaupun sudah ada kesepakatan dengan orang tua, namun kita lihat masih ada kendala-kendala lain atau belum terlalu meningkat di dalam pembelajaran anak tersebut itu, maka kita home visit. Kita kunjungi rumahnya, kita mau cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kami selalu ingin cari tahu apa menjadi penyebab dari anak itu tidak bisa maksimal dalam pembelajaran, walaupun kami sadari bahwa pembelajaran daring ini sesuatu yang baru ya di Indonesia dan khususnya di NTT saya boleh katakan belum semua anak siap untuk hal itu. Nah, namun kami mendukung, kami berusaha untuk mendukung kalau mereka punya kendala misalkan jaringan, punya kendala di perangkat, kita membuat rekaman video pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, kita record,
lalu kita simpan di cloud Google, dan anak-anak bisa melihat itu lagi. Jadi mereka tidak ada alasan untuk tetap tertinggal di dalam pembelajaran. Iya. Itu kira-kira. Nah, ada dua hal yang saya lihat bahwa pertama disiplin, yang kedua ada bangun komunikasi dengan orang tua murid. Nah, hal langkah-langkah inilah yang membuat mungkin SMA Kristen direkomendasikan menjadi sekolah terbaik NTT. Nah, dengan melihat pernyataan profesor ini di media bahwa dia mengajak orang tua untuk memilih sekolah ini menjadi sekolah rujukan. Yes. Pertanyaan saya, apakah SMA Kristen 2 sudah siap menampung lebih banyak daripada sekarang ini? Dan saat ini berapa banyak siswa? Oke, kalau saat ini kita masih siswa kita tuh sekitar 260-an. Sedangkan kapasitas total harusnya 300-an. Jadi sebenarnya kita masih bisa untuk menampung siswa-siswa tambahan, misalkan seperti itu. Oke. Terkait dengan itu, saya ingin tahu juga sih ekonomi siswa di sini seperti apa? Apakah di sini semua menengah ke atas? Ada yang menengah ke bawah? Ya. Kita di sini ekonominya saya boleh katakan menengah ke bawah. Nah, jadi kita punya SPP saja hanya 400-an ribu, itu maksimalnya. Nah, selebihnya bisa di bawah itu. Itu tergantung dari kategori-kategori yang ada. Jadi saya sampaikan bahwa kategori siswa di sini menengah ke bawah. Oke. Mungkin kakak menyampaikan sedikit pesan kepada seluruh SMA di NTT, apa yang harus mereka lakukan agar mereka juga tidak boleh kalah saing? Oke, untuk seluruh rekan-rekan yang ada di SMA yang khususnya ada di NTT, percayalah bahwa kita NTT itu bisa. Nah, namun yang mungkin kurang dari kita adalah kita kurang mendapatkan bimbingan, ya. Terlebih dari itu pengalaman-pengalaman dari keluarga, misalkan keluarga kurang mendukung. Nah, justru momen itulah sekolah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang ada. Nah, di saat itulah siswa merasa dia didukung untuk maju, dan itu membuat percaya dirinya itu meningkat. Nah, saat dia sudah percaya diri, apapun yang kita dukung, apapun yang kita support, misalkan kita dukung dia untuk menjadi anak yang disiplin, dia akan menerima itu dengan sukacita. Nah, disitulah dia akan berkembang dengan maksimal. Nah, selebihnya hasil itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kita jangan fokus pada hasilnya, tetapi benahilah apa yang menjadi kebutuhan dari siswa. Itu dari saya. Oke, kalau harapan saya untuk sekolah kita kiranya semakin berkembang, dan juga kita akan memperbaiki akreditasi sekolah kita ke depannya, dan semoga dengan itu kita bisa mengajak lebih banyak lagi siswa-siswi yang ada di NTT, khususnya di Kupang, untuk mari kita sama-sama belajar di SMA Lentera, dan kita boleh menjadi lentera dimanapun kita berada. Terima kasih kakak buat waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat. Salam sehat. Shalom.